Mengapa Israel dan Iran saling membenci? Bayangkan dua negara yang terpisah ribuan kilometer, tapi saling membenci seolah mereka tetangga yang sedang rebutan warisan. Israel dan Iran. Dua negara yang gak pernah benar-benar perang secara langsung, tapi diam-diam terus saling melukai lewat perantara. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa Iran begitu membenci Israel? Kenapa Israel begitu waspada terhadap Iran? Dan, apakah kita sedang menuju perang terbuka di Timur Tengah? Hari ini kita bakal bongkar akar konflik Israel-Iran, menjelajah sejarah mereka, melihat bagaimana kebencian dibentuk dari ideologi, politik, sampai kepentingan wilayah. Semua akan kita bedah, tanpa bumbu konspirasi, tanpa hoaks, dan tanpa keberpihakan. Babak pertama, dulu pernah akrab. Mungkin lo nggak nyangka. Tapi dulu, Israel dan Iran pernah temenan. Sebelum tahun 1979, Iran yang saat itu dipimpin Shah Mohammad Reza Pahlavi justru diam-diam punya hubungan baik dengan Israel. Sama-sama nggak suka dengan negara-negara Arab yang saat itu agresif secara militer. Mereka saling bantu, termasuk dalam bidang intelijen dan perdagangan. Israel ngasih bantuan militer ke Iran. Bahkan, proyek nuklir Iran dulunya sempat dapat teknologi dari Barat, dan Israel tahu soal itu. Tapi semua berubah saat revolusi Islam terjadi di Iran tahun 1979. Babak kedua, revolusi yang mengubah segalanya. Revolusi itu menjatuhkan kekuasaan Shah dan menggantinya dengan sistem pemerintahan berbasis Islam di bawah Ayatollah Khomeini. Disinilah awal mula kebencian ideologis dimulai. Khomeini langsung menyebut Amerika sebagai setan besar dan Israel sebagai setan kecil. Dalam narasi baru Iran, Israel dianggap sebagai penjajah ilegal atas tanah Palestina. Dan sejak saat itu, posisi resmi Iran adalah Israel harus dihapus dari peta. Dan gak cuma kata-kata, Iran juga mulai mendukung kelompok-kelompok militan yang anti-Israel, seperti Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Palestina. Mulai dari dana, senjata, pelatihan, sampai intelijen. Sementara itu, Israel melihat Iran sebagai ancaman eksistensial, musuh yang berbahaya karena tidak hanya anti-Israel, tapi juga mendekati kemampuan nuklir. Babak ketiga, perang lewat tangan orang lain. Yang menarik dari konflik ini adalah, mereka belum pernah benar-benar berperang langsung. Tapi mereka aktif dalam apa yang disebut sebagai proxy war atau perang perantara. Iran punya sekutu seperti Hezbollah yang menyerang Israel dari Lebanon. Iran juga bantu Hamas yang menyerang dari Gaza. Sebaliknya, Israel juga sering melancarkan serangan udara ke basis-basis milik Iran di Suriah dan Irak. Selain itu, keduanya juga terlibat dalam perang bayangan alias shadow war. Ini termasuk operasi spionase, sabotase, sampai serangan siber. Beberapa ilmuwan nuklir Iran terbunuh dalam kondisi misterius. Situs-situs nuklir Iran mengalami ledakan. Israel dicurigai sebagai pelakunya. Babak keempat, ketegangan memuncak 2024 dan 2025. Nah, konflik ini makin panas pada April 2024. Iran meluncurkan serangan langsung ke wilayah Israel menggunakan lebih dari 300 drone dan rudal balistik. Israel merespons dengan serangan balik ke fasilitas militer Iran di Isfahan dan Damaskus. Ini adalah pertama kalinya Iran menyerang Israel secara terbuka dan langsung, bukan lewat proksi. Dunia kaget. Apakah ini awal dari perang dunia di Timur Tengah? Jawabannya, belum. Tapi potensi kesananya nyata. Karena kalau perang ini pecah, dampaknya nggak cuma lokal. Bisa ngeganggu ekonomi dunia, rantai pasok minyak, sampai memicu intervensi global. Babak kelima, akar kebencian yang dalam. Sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Kenapa sih Iran dan Israel saling membenci sampai segitunya? Jawabannya nggak cuma satu. Tapi kita bisa pecah jadi beberapa faktor besar. 1. Ideologi keagamaan. Buat rezim Iran, menolak eksistensi Israel adalah bagian dari identitas politik mereka. Israel dianggap menjajah tanah suci umat Islam dan menindas rakyat Palestina. Ini jadi narasi wajib dalam pidato-pidato pemimpin Iran. 2. Kepentingan politik regional. Iran pengen jadi pemimpin dunia Islam. Tapi, sebagian besar negara Arab adalah Sunni, sedangkan Iran adalah Syiah. Dengan menjadikan Israel sebagai musuh bersama, Iran bisa menembus batas mazhab dan cari simpati dunia Muslim. 3. Identitas nasional dan legitimasi kekuasaan. Baik Iran maupun Israel menggunakan konflik ini sebagai bahan bakar untuk menyatukan rakyat.
Ketika masalah ekonomi dan protes dalam negeri meningkat, memunculkan musuh luar adalah cara klasik untuk mengalihkan fokus publik. 4. Ancaman keamanan. Buat Israel, ancaman nuklir Iran itu nyata. Buat Iran, dominasi militer Israel di wilayah Timur Tengah juga menakutkan. Apalagi dengan dukungan kuat dari Amerika Serikat. Babak terakhir, akankah mereka benar-benar berperang? Sekarang, apa mungkin perang terbuka antara Iran dan Israel bakal benar-benar terjadi? Jawabannya mungkin. Tapi kemungkinannya masih ditahan karena kedua negara tahu bahwa perang skala penuh akan menghancurkan ekonomi dan stabilitas politik mereka sendiri. Ada tekanan internasional yang kuat agar konflik tidak meluas. Dan satu lagi, mutually assured destruction. Keduanya sadar, kalau perang terbuka terjadi, korban akan sangat besar, dan bukan cuma dari militer, tapi juga warga sipil. Kesimpulan, musuh karena sistem, bukan bangsa. Kalau kita lihat dalam perspektif lintas budaya dan kemanusiaan, permusuhan ini bukan soal rakyat Israel versus rakyat Iran, tapi tentang dua sistem kekuasaan yang berbeda nilai, ideologi, dan cara melihat dunia. Yang satu mengusung nasionalisme dan teknologi tinggi. Yang satu membawa narasi revolusi dan pertahanan terhadap penjajahan. Keduanya merasa benar. Keduanya merasa terancam. Dan yang paling sedih, dalam semua kebencian ini, yang selalu jadi korban adalah rakyat biasa, anak-anak, ibu-ibu, pemuda, dan mereka yang tidak punya kuasa atas konflik ini. Jadi, sekarang kamu tahu bahwa konflik Israel-Iran lebih rumit dari sekadar saling benci. Ini adalah hasil dari sejarah, politik, ideologi, dan krisis identitas yang panjang. Dan kalau kita nggak belajar dari sejarah ini, bukan nggak mungkin konflik semacam ini akan terus terulang, dimanapun, kapanpun.